Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama kembali untuk mempelajari chapter 1 di dalam kelas Denominational History. Berapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai kehidupan dari William Miller. Bagaimana kehidupannya, di awal kehidupannya, bagaimana dia sebelum dia mengenal akan Allah, setelah dia mengenal akan Allah, peristiwa yang datang di dalam kehidupannya sehingga ia memutuskan untuk setia kepada Tuhan, dan bagaimana Allah menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan pastinya. Dan pada saat ini kita akan meneruskan akan pelajaran kita, dan fokus utama kita ada 3 orang. Nanti kita akan pelajari bersama-sama satu demi satu. Yang pertama adalah Joshua Himes. Jadi pergerakan Advent mengambil langkah maju bersama Joshua Himes. Siapa Joshua Himes ini? Kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Himes merupakan seorang pendeta yang berpengaruh dari Chardon Street Chapel di Boston. Dia bukan hanya seorang pendeta yang terkemuka, tetapi seorang pemimpin yang diakui dalam gerakan interchurch atau dalam gereja untuk mewujudkan milenium di dalam dunia melalui reformasi pribadi dan sosial berbasis luas. Joshua Himes ini dia adalah seorang pendeta yang setia, dia adalah seorang pendeta yang energetik, dia memiliki semangat yang tinggi, dia memiliki semangat yang berapi-api untuk pekerjaan Tuhan. Ini Joshua Himes. Dia ini katanya adalah seorang pembaca yang sangat teliti. Dan dia juga mempelajari akan Alkitab pastinya. Dan dia menyatakan bahwa milenium itu akan terjadi di dalam dunia. Bahwa Yesus akan datang dan milenium itu akan terjadi. Pada November 1839, Himes mengundang William Miller untuk mengadakan serangkaian pertemuan di gerejanya di Chardon Street Chapel di Boston. Pesan kedatangan kedua Miller mengubah Himes yang energetik menjadi pembawa pesan yang terkemuka untuk Miller. Jadi kita akan melihat bagaimana sampai pada akhirnya Himes ini mendengar akan pekabaran dari William Miller mengenai konsep kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang pre-milenisme, gantinya post-milenisme. Kita sudah pelajari itu di pertemuan yang lalu. Himes mendengarkan akan pelajaran mengenai kedatangan Tuhan dari William Miller dan yang mengatakan ini masuk akal, ini make sense. Itulah sebabnya dia mengundang William Miller di tahun 1839 bulan November untuk datang menyampaikan akan pekabaran ini di gerejanya. Dan pada akhirnya kalau kita lihat bersama di dalam sejarah gereja ini, di sana pada akhirnya William Miller ataupun Himes ini menjadi motor penggerak dari William Miller. Atau dengan kata lain, Himes ini yang menjadi tangan kanan dari William Miller untuk menyampaikan akan pekabaran mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa Yesus akan datang di sekitar tahun 1843. Karena merasa pekabaran ini sudah sangat mendesak, Himes ingin membeban ini untuk disampaikan kepada dunia. Jadi dengan kata lain, Himes mendengarkan akan pekabaran William Miller dan dia menyatakan bahwa wah ini benar dan ini harus disampaikan bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Itulah sebabnya tidak lagi harus ditunda-tunda, tetapi ini harus disampaikan secara cepat supaya dunia mengetahuinya bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Itulah sebabnya dia bertanya kepada Miller mengapa dia tidak mengabarkan di kota-kota besar. Karena pada waktu itu kita tahu juga latar belakangnya ada sedikit krisis kepercayaan dari William Miller. Dia takut jangan sampai konsep kedatangan Tuhan yang pada waktu itu mayoritas bukan pre-milenisme tetapi post-milenisme, pada akhirnya konsep kedatangan Tuhan dari William Miller ini ditolak. Itulah sebabnya dia hanya menyampaikan saja di gereja-gereja tertentu atau dia menyampaikan saja di perkumpulan-perkumpulan tertentu. Dia belum dengan secara lugas, dengan terang-terangan untuk menyampaikan di kota-kota besar. Dan Himes yang mendesak akan William Miller ini untuk sampaikan ini di kota-kota yang besar. Dan dia mengatakan seperti ini. Miller menjawab bahwa dia pergi hanya ke tempat yang dia undang. Atau yang hanya ke tempat yang diundang. Jadi Miller, walaupun dia mengetahui akan pelajaran mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi ada krisis kepercayaan di sini. Dan dia katakan hanya mereka yang mengundang saya, itulah yang saya akan ke sana dan saya akan sampaikan akan pekabaran mengenai kedatangan yang kedua kali akan terjadi di 1843. Himes tidak setuju dengan ini. Himes katakan ini benar. Kenapa harus takut untuk menyampaikan kebenaran? Itulah sebabnya harus sampaikan ke kota-kota yang besar. Yang bertanya apakah Miller akan pergi kemana pintu terbuka, Miller menjawab setuju. Saya kemudian memberitahu dia, klaim Himes, bahwa dia mungkin mempersiapkan kampanye karena pintu harus dibuka di setiap kota di Uni. Dan peringatan itu harus sampai ke ujung bumi. Di sini saya mulai membantu Pastor Miller. Adventisme atau pekabaran, paham mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak pernah sama setelah itu. Setelah semangat dari Himes ini berkobar-kobar,
dan dia meyakinkan akan William Miller untuk sampaikan ke seluruh dunia. Nah, Himes ini orangnya agresif, berbeda dengan William Miller, berpikir panjang. Tetapi Himes ini orang yang agresif, kalau dia mengetahui akan kebenaran, sampaikan itu kepada di luar Amerika Utara. Kecerdikan Himes memastikan bahwa pada tahun 1844, doktrin kedatangan telah terdengar di seluruh dunia. Himes menggunakan beberapa jalan untuk memenuhi misinya untuk memperingatkan dunia bahwa Kristus akan datang sekitar tahun 1843 sesuai apa yang ditemukan oleh William Miller. Dan dia mengatakan bahwa saat penghakiman Allah itu telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Dan dia memberikan penekanan terhadap penghakimannya telah tiba. Jadi kita lihat semangat dari Himes. Kita harus belajar semangat dari Himes ini. Atau sejarah menyatakan bahwa pada tahun sebelum 1844, doktrin kedatangan Tuhan telah terdengar di seluruh dunia. Bahwa Yesus itu akan datang pada kali yang kedua. Mungkin jalan yang paling penting dan berpengaruh adalah percetakan. Himes ini sangat senang dengan percetakan. Makanya saya katakan tadi, dia sangat senang dengan membaca, dia sangat senang dengan mempelajari akan Alkitab, dia sangat senang dengan yang berhubungan dengan buku atau ya membaca. Itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa Himes mengeluarkan apa yang oleh sejarawan Nathan Hedge disebut sebagai sebuah blitz media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dengan kata lain, Himes mempelopori ini. Dia memfasilitasi akan William Miller untuk mencetak kebenaran-kebenaran yang dia temukan di dalam Alkitab, dan Himes yang akan menyebarluaskan dengan percetakannya. Dalam waktu 3 bulan setelah undangan pertamanya ke Miller, Himes mulai menerbitkan Signs of the Times untuk mendapatkan pesan pekabaran kedatangan di hadapan dunia. Himes tidak menunggu lama, oleh karena dia juga senang dengan percetakan dan juga dia mau menyebarkan akan berita keselamatan kepada seluruh dunia lewat konsep yang dia dapatkan dari William Miller, dan pada akhirnya dia dalam waktu 3 bulan katanya setelah undangan pertama dari Miller, dia mulai mencetak, dan cetakan pertamanya, majalahnya adalah Signs of the Times. Oke? Selain Signs, pada tahun 1842, Himes mulai menerbitkan Midnight Cry dalam upaya untuk membangunkan kota New York hingga mendekati kembalinya Kristus. Dia menekankan bahwa waktunya sudah semakin sedikit, waktunya sudah semakin genting. Ayo bangun dari tidurmu dan penyelamatanmu sudah dekat. Itu inti dari cetakan atau kebenaran yang dicetak oleh Himes untuk diterbitkan ataupun disebarkan kepada orang-orang yang ada di kota New York. Midnight Cry didirikan sebagai surat kabar harian 2 sen sehubungan dengan kampanye penginjilan Miller yang diadakan di kota metropolitan. Jadi selain dia menyebarkan akan Midnight Cry ini, beli dengan harga 2 sen dan uang itu dibahagi untuk kelangsungan percetakan dan juga untuk kampanye penginjilan yang dilakukan oleh William Miller yang diadakan di kota-kota metropolitan atau kota-kota besar. 10.000 salinan dicetak setiap hari selama beberapa minggu dan dijual di jalanan oleh tukang koran atau dibagikan setidaknya 1 salinan dikirim ke setiap menteri di negara bagian New York. Pada tahun 1842 saja lebih dari 600.000 salinan Midnight Cry didistribusikan dalam 5 bulan. Ketika kampanye Miller mengenai kedatangan Tuhan selesai di New York, maka majalah ini dicetak setiap minggu. Nah, kita lihat intensitasnya. Intensitas percetakan atau intensitas mencetak akan majalah Midnight Cry. Kebutuhan-kebutuhan orang pada waktu itu ketika mereka mendengarkan akan khotbah dari William Miller, membaca akan majalah ataupun koran Midnight Cry ini, atau dengan kata lain ya terjual dengan drastis. Oke, selain majalah, Himes juga memandu publikasi berbagai pamflet, traktat, dan buku. Banyak dari publikasi ini dikumpulkan ke Second Advent Library yang dapat dibeli dengan harga di bawah $10 untuk diedarkan di komunitas lokal. Jadi, Himes selain mencetak majalah, dia mempublikasikan pamflet, traktat, dan buku yang berisikan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak lama lagi Yesus akan datang, bergegas, bersedia bahwa Allah itu akan datang kembali di 1843. Pada Juli 1841, pekerjaan penerbitan Advent telah berkembang sedemikian rupa sehingga Joshua Leach, seorang pendeta Metodis, harus dipekerjakan untuk melayani sebagai agen umum untuk komite publikasi. Kita akan lihat mengenai kehidupan biografi dari Joshua Leach ini nanti sebentar. Oke, jadi di tahun 1841 oleh karena pekerjaan penerbitan Advent di sini bukan organisasi Advent, tetapi Advent pahamnya artinya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya cukup Joshua Himes untuk bekerja sendirian bersama untuk menyokong akan William Miller,
tetapi dia juga membutuhkan orang lain, yakni Joshua Leach. Joshua Leach dipilih untuk dipekerjakan untuk melayani sebagai agen umum untuk komite publikasi. Pengaturan itu membuat Himes bebas untuk menerima panggilan, melakukan perjalanan, dan mengabarkan atas nama publikasi Millerite atau William Miller.